warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Yasmin Fahira, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Majalengka, asal dari Majalengka. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Cita-cita saya menjadi perawat. Alasan saya masuk Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan karena saya menyukai di bidang kesehatan dan juga cita-cita saya menjadi perawat. Di Fitkes ada program studi keperawatan, jadi saya masuk ke Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Dan juga program studi D3 Keperawatan di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, akreditasinya sudah unggul. Di sini saya akan memaparkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki satu bahasa kebangsaan atau persatuan tercermin dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa negara. Secara resmi, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ini artinya bahasa Indonesia dipakai dalam urusan kenegaraan, dokumen resmi, kegiatan kenegaraan, pendidikan formal, dan yang ketiga, status hukum dan internasional. Bahasa Indonesia diatur lewat undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara, serta lagu kebangsaan. Undang-undang tersebut juga menyebut pemerintah akan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Contoh, implementasi. Bahasa Indonesia sekarang diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya banyak fungsi, bisa dibedakan antara fungsi dalam kedudukan sebagai bahasa nasional atau negara dan fungsi yang lebih umum atau sosial. Fungsi dalam konteks kedudukan sebagai bahasa nasional atau negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan digunakan dalam upacara kenegaraan, pidato resmi, dokumen-dokumen formal, surat menyurat pemerintah. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Dalam sekolah formal, mulai dari TK hingga perguruan tinggi, materi pengajaran dan buku teks menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada alat penghubungan nasional, menjadi sarana komunikasi antara warga dari berbagai suku, darah, budaya yang punya banyak daerah sendiri, memudahkan komunikasi pemerintah, masyarakat, dan antar daerah. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK. Bahasa Indonesia mendukung penyebaran pengetahuan dan teknologi karya ilmiah, literatur, seni, dan budaya nasional. 5. Identitas dan lambang kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional, lambang kekayaan budaya, kebanggaan bangsa. Fungsi umum atau sosial, di luar konteks kenegaraan atau politik, bangsa Indonesia juga sebagai alat komunikasi sehari-hari, lisan dan tulisan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan. Sebagai alat ekspresi diri dan berkarya dalam sastra, puisi, prosa, cerita, dan lain-lain. Sebagai alat integrasi sosial atau adaptasi, memudahkan interaksi antar kelompok yang berbeda latar belakang budaya dan bahasa daerah. Kontrol sosial. Norma-norma, etika, aturan sosial bisa disampaikan dan ditegakkan melalui bahasa. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.